jam seperti ini ya, pasti banyak pilihan ya. Pilihannya ada yang mungkin tidur ya, ada yang mungkin TV atau mungkin lihat YouTube, TikTok ya, atau tadi Mbak Ningsih ngajari putranya ya. Tetapi malam hari ini teman-teman sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini, di acara Zoom ini. Kami patut memberikan apresiasi buat teman-teman semua ya. Saya berikan apresiasi. Baik teman-teman semua, malam hari ini saya yakin teman-teman pasti berasal dari berbagai macam daerah, berbagai kota ya. Tapi pastinya tetap kita bisa bertemu di sini ya. Enaknya bisnis digital itu seperti ini. Kita bisa melakukannya secara online ataupun secara offline ya, secara daring ataupun luring. Nah, tidak ada batas waktu dan tempat, kapanpun, dimanapun kita bisa melakukan transaksi. Nah, itulah menariknya di bisnis ini teman-teman ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, kalau nggak kenal nanti nggak sayang ya, nggak kenal nanti nggak sapa ya, karena nggak tahu namanya gitu ya. Perkenalkan dulu, nama saya Li Aksana, saya dari Sidoarjo. Malam hari ini terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjadi moderator di acara Google Meet pada malam hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan hari ini teman-teman saya akan membantu acara ini kurang lebih 60 menit ke depan. Tapi saya hari ini tidak sendiri ya. Hari ini saya akan hadirkan seorang pembicara yang luar biasa ya. Nah, beliau ini sebagaimana temanya pada malam hari ini yaitu menjalankan bisnis atau peluang usaha yang sedang viral, tapi tidak hanya bisa dijalankan oleh para wanita ya. Nah, biasanya rata-rata yang sukses itu wanita di bisnis ini, teman-teman ya. Kenapa viral? Karena bisnis ini itu bisa mencetak orang-orang sukses dalam waktu hitungan bulan aja. Dan rata-rata yang sukses itu para wanita. Nah, tetapi tidak sedikit para pria pun bisa sukses. Nah, termasuk pada malam hari ini, beliau ini mewakili salah satu pria yang sukses juga di bisnis ini. Nah, tanpa panjang kata ya, kita panggil pembicara kita, tapi sebelum itu saya lihat dulu kira-kira sudah hadir belum ini pembicaranya. Selamat malam, Sugeng Dalu Pak Heru, sudah siap Pak? Sugeng Dalu boleh, sudah siap boleh. Ini pembicaranya sudah siap ya Bapak Ibu semua ya. Beliau ini adalah seorang bapak dan beliau ini sudah memasuki masa pensiun Bapak Ibu ya. Nah, kalau orang sudah pensiun itu pastinya pikiran kita kan sudah tidak produktif ya. Nah, tetapi hari ini beliau tetap berkarya di bisnis ini dan beliau fokus di bisnis ini, tidak menjalankan bisnis lain. Nah, terbukti beliau perkembangan bisnisnya cukup bagus dan melesat Bapak Ibu. Nah, kita akan mendengarkan sharing beliau. Silakan Pak Heru. Terima kasih boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Selamat malam teman-teman. Bukannya saya mau istilahnya mengajari ya, tapi saya cuma kepingin sharing-sharing aja. Seperti tema yang disampaikan sama Bule tadi, bahwa bisnis ini itu memang bisnis skincare. Kita tahu ya, skincare itu kebanyakan para wanita yang pakai. Kalau pria ini biasanya cuek-cuek aja untuk masalah skincare. Gosong ya gosong, dah gitu aja kan. Cuman kan kembali lagi, kita sebagai pria ini kan juga sebagai tulang punggung keluarga. Nah, jadi apa salahnya? Karena seperti katanya Kak Tica itu ya, dompet kosong itu jauh lebih mengerikan daripada rumah kosong. Nah, bagaimana cara kita untuk tetap mengisi dompet kita, baik dompet kita maupun dompet istri ya, ataupun dompet anak-anak. Karena semua itu tanggung jawab kembali lagi ke kita sebagai orang laki, sebagai kepala keluarga. Nah, mungkin sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Katanya tadi boleh kalau nggak kenal nggak disayang-sayang nanti katanya. Nama saya Heru Nugroho, saya berasal aslinya dari Solo. Cuman saya sudah domisili di Surabaya, sekarang posisi tinggal di daerah Sidoarjo.
Saya sudah mengenal bisnis multi-level ini mulai tahun 90-an. Jadi saya sama Pak Aji itu sebetulnya temen, temen tapi cross line di salah satu multi-level juga yang waktu tahun 90-an sudah booming ya, produk dari luar itu betul-betul booming dan betul-betul dapat hasil. Nah, tapi beberapa kali saya mengikuti suatu multi-level, suatu perusahaan multi-level, itu nggak pernah bisa berhasil seperti yang sekarang saya ikuti di sini. Bukan masalahnya nggak bisa berhasil itu nggak bisa dapat peringkat, tapi tidak apa ya, kalau saya ngomong enjoy, nyaman. Karena sebetulnya sebelum saya gabung di bisnis Nirti ini, ya dengan upline saya Pak Dion, itu ditawari mulai dari bulan Maret tahun 2022, Maret, saya baru oke join itu di akhir September, awal Oktober. Jadi selama sekitar 6 bulan, iya hari itu di WA, di chatting, ayo Pak ini itu baguslah inilah. Ya saya karena punya background eh, sebagai member-member multi level yang lain, saya cuma satu pertanyaan saya cuma satu, kirim marketing plan-nya seperti apa, cara mainnya seperti apa. Terus yang lucu itu Pak Dion nambahkan lagi, enak Pak pokoknya di sini, tidak ada tutup poin. Saya tetap sanggah Pak Dion. Kita kalau mau ngomong masalah multi level, kalau kita tidak ada tutup poin, perusahaan akan dapat duit dari mana untuk membayar bonus-bonus member-membernya. Saya masih nolak terus. Akhirnya Pak Dion itu bilang ini ownernya itu orang hebat, orang multi level juga. Siapa namanya? Pak Aji, orang Jogja. Saya cuma langsung ngomong, Aji Priambodo ya. Loh iya, loh Pak Heru kenal? Enggak, cuma tahu aja. Saya sih nggak mau ngomong kalau Pak Aji itu teman saya. Ya sebetulnya crossland sama saya waktu itu, tapi kita tuh akrab. Cuman memang eh, multi level yang lama-lama itu memang mereka menekankan kita tidak boleh crossland. Jadi ketat sekali waktu itu. Jadi waktu itu kita memang antara crossland, kalau bukan di grup kita itu hampir mirip seperti orang-orang musuhan gitu loh. Nah, itu kadang yang membuat saya itu nggak nyaman gitu loh. Karena pertama kita kalau di multi level itu kan kita diajari untuk membangun suatu pertemanan. Nah ini yang sudah di dalam multi levelnya aja kok malah kesannya itu kayak saling bermusuhan, bersaing. Bersaing boleh, tapi bermusuhan jangan. Nah, saya temukan di sini. Nah, saya lihat ini luar biasanya Pak Aji. Jadi Pak Haji sudah sebagai menjalankan sebagai membernya multi level. Setelah itu Pak Haji juga menjalankan juga sebagai staffnya perusahaan multi level. Jadi Pak Haji ini bisa berdiri di dua sisi, tahu di dua sisinya apa yang dikepingini sebagai seorang member itu apa, terus apa yang dikepingin dari pihak perusahaan itu seperti apa. Nah, Pak Haji bikin bisnis multi level ini, Nirti ini dengan dimodifikasi sedemikian rupa yang saya benar-benar salut. Ini luar biasa sekali. Betul-betul tanpa ada tutup poin. Pertama, waktu saya join itu saya juga masih nggak percaya. Bulan pertama saya nggak pernah beli produk. Bulan selanjutnya saya coba beli produk. Waktu itu saya tanya Pak Dion, saya kalau mau beli produk
Gimana? Oh, langsung dikasih sama ini alamannya Bu Cindy. Saya juga orangnya nggak mau repot, saya telepon, saya kontak Bu Cindy, saya telepon, saya tanya alamannya, Bu boleh nggak saya datang ke rumah? Saya ambil langsung COD. Boleh, ya karena saya juga pertama kepengen membuktikan eh, lokasi tempatnya itu ada betul. Jadi bukan, ya masalahnya sebelum saya masuk di Nirti ini, saya sudah kecantol di investasi bodong. Dan lumayan banyak juga yang kena gitu loh. Termasuk dengan Pak Dion. Nah, ketemulah sama Bu Cindy. Kita ngomong-ngomong, ngobrol, akhirnya cocok. Nah, sebetulnya saya di sini ini kan sebetulnya bukan bukan timnya dari Bu Cindy. Hanya diminta Bu Cindy untuk membantu berbicara, sharing-sharing di grupnya Bu Cindy. Nah, inilah yang saya nggak dapatkan di multi level kemarin yang saya pernah ikuti. Yang terakhir saya ikuti multi level itu produk luar, saya harusnya dapat bonus 500.000. Saya tanya ke upline saya, lo bonusku kok nggak keluar? Oh iya, kamu harus tutup poin. Oke, tutup poin berapa? 1,5 juta. Saya pikir, ngapain saya bonus 500.000, saya harus nutup poin 1,5 juta. Yaudahlah, 500-nya itu buat kamu aja, buat perusahaan aja. Langsung saya tinggal, saya nggak mau lagi, sudah stop. Karena saya pelajari ternyata betul-betul waktu itu banyak multi level yang saya ikuti dan tidak berhasil, tidak bisa continue nyaman, ya karena salah satunya di masalah tutup poin. Nah, kembali lagi, tujuan kita ikut bisnis multi level itu apa sih? Kita mau menghasilkan uang dengan bisnis sampingan di luar bisnis yang kita ada. Nah, tapi kenyataannya begitu kita ikut multi level, ya bulan malah kita dapat beban tambahan, di mana kita harus menyediakan uang untuk selalu tutup poin supaya bonusnya keluar. Yang boleh dibilang itu sebagai kebanggaan semu gitu loh. Nah, setelah saya join di sini, kenal sama Bu Cindy, saya jalankan, saya pelajari lagi. Oh iya, memang ternyata tidak ada tutup poin di tiap bulannya. Cuman memang kita ada disediakan batasan dengan satu ID dengan harga 300.000 itu kita memang disediakan bisa mengambil uang bonus di perusahaan itu sampai dengan 3 juta. Nah, kalau kita sudah sampai dapat bonus 3 juta, kita wajib untuk cloning, untuk menggandakan akun kita, ID yang kedua, dan seterusnya. Itu kalau menurut saya, itu fair sekali. Karena dengan 300.000 kita disediakan uang bonus 3 juta, kalau kita untuk cloning lagi 300.000 nggak mau, ya itu yang kebacot membernya, bukan perusahaannya. Ya, nah setelah itu sambil berjalannya waktu, saya mulai bangun grup saya. Kejadian lagi, ada salah satu member saya di daerah Wonogiri, dia telepon saya, Pak, saya sementara off dulu ya. Loh, kenapa off? Karena saya mau pindahan ke Samarinda. Oh, oke. Ya, karena pindahannya itu satu keluarga, istilahnya bukan 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 bedol desa ya, tapi satu keluarga dia kembali lagi ke Samarinda ikut suami. Oke Bu, ya maksudnya saya nggak mau ganggu kerepotan dia. Udah, saya tunggu. Ternyata sampai 3 bulan nggak ada kabar sama sekali, nggak ada kabar, nggak ada pembelian. Di bulan, ya hampir bulan keempat itu dia kontak saya lagi, Pak, saya perlu sabun, saya butuh sabun, sabun saya habis. Oke Bu, saya minta alamat lengkapnya, saya coba saya carikan stokis terdekat supaya ongkos kirimnya nggak terlalu mahal. Saya carikan stokisnya, saya tanyakan ongkos kirimnya, saya bilang, Bu ini ongkos kirimnya segini, saya ambilkan stokis dari
dekat Samarinda. Oke, ditransfer begitu ditransfer PIN dikirim ke saya, produk dikirim. Jadi istilahnya produk masih dalam perjalanan, PIN sudah saya dapat, langsung saya cloning. Besok pagi langsung saya cek lagi, "Bu, bonus sudah masuk." "Udah Kak, terima kasih." Wih, padahal barangnya belum nyampe, bonusnya udah nyampe duluan. 3 bulan tanpa ada kabar berita apa-apa, tanpa ada pembelian apapun. Begitu ada pembelian, ada transaksi, besok pagi langsung masuk. Nah, ini luar biasa ini. Nah, dari situ saya tambah semakin yakin dengan produk ini, apalagi sering ketemu sama Pak Haji. Memang dari dulu memang Pak Haji ini memang humble banget ya, sederhana sekali, santai orangnya, mau mau mengerti ya, istilahnya mau mau turun ke bawah-bawah, mendengarkan apa sih keluhan member-membernya yang belum terikat pun tetap dilayani sama Pak Haji. Ini loh, karena selama ini saya di multi level belum pernah loh ketemu sama yang ini apa misalnya owner ataupun direkturnya sampai turun ke bawah-bawah seperti ini. Nah, di samping itu tetap saya juga jalankan lagi seperti ini. Sebetulnya teman-teman di sini yang di bawahnya grup under-nya Bu Cindy dan Pak Stef ini sebetulnya udah harus lebih bersyukur ya, karena Anda-Anda semua nih, teman-teman di sini ini punya leader-leader hebat kayak Pak Stef, Bu Cindy, dan lainnya. Saya nggak kenal semuanya ya dengan grupnya Bu Cindy. Tapi dari pengalaman saya yang orang luar pun disambut baik dengan Bu Cindy dan hampir apa semua kebutuhan saya, maksudnya bukan kebutuhan apa ya, jadi setiap kali orderan saya, saya minta ini, minta itu, Bu Cindy selalu siapkan. Bukannya, oh kamu crossland nggak tak siapin, udah biarin kamu usaha sendiri. Enggak. Nah inilah kebersamaan ini loh, yang kadang itu kita nggak akan bisa dapatkan di multi level yang lain. Di grup-grup yang lain itu kita mungkin nggak bisa dapatkan seperti itu. Nah, contoh seperti awal ini tadi, Kak, saya besok minggu ada acara loh di Pandaan jam 10, mau ikut nggak? Nah, sebetulnya kan nggak perlu, karena saya nggak punya grup sama sekali di Pandaan. Nanti kalau saya punya grup kan mungkin bisa kenalannya dari grupnya Bu Cindy atau gimana. Tapi kebersamaannya sama Bu Cindy ini loh, yang saya salut. Baik online seperti ini maupun offline seperti yang kemarin kita ada acara di apa kitchenware ya, kitchen hardware atau kitchenware itu kemarin. Nah, eh, tentang sampai saya ini cari-cari gambar ini, mungkin Pak Stef kemarin sudah sempat lihat gambar saya yang saya edit ini. Ini kan sebetulnya ya karena gara-gara ngikuti anak-anak itu apa Naruto Naruto lah. Nah, kok kebetulan kok saya dapat idenya Naruto, jangan Naruto, Naruto gitu loh. Ya kadang ini yang beda dengan bisnis konvensional yang ada di luaran atau pekerjaan-pekerjaan kita yang ada di luaran. Kalau kita di luaran itu kan kita ini istilahnya diperintah ya, diperintah sama atasan kita atau bos kita. Nah, tapi di sini ini kita tidak ada bos, tidak ada yang perintah kita. Hanya upline-upline ini yang menyarankan, bukan merintah. Upline itu nggak ada hak upline itu merintah ini itu nggak ada. Upline itu hanya menyarankan untuk kebaikan kita. Nah, makanya itu kemarin saya dapat
dapat foto itu, ini ide bagus ini, dibikin bukan Naruto tapi Nuruto. Nah, malah malah di grupnya Sujuri itu ya Bu ya, manut upline, apa istilahnya kemarin tuh Bu, menurut upline pasti sukses. Nah, Manut kan mentor garansi sukses. ya, nurut upline, nurut mentor, garansi sukses. Nah, makanya itu kembali lagi kenapa nurut upline atau nurut mentor itu garansi sukses. Karena di bisnis ini kita bukan mau sukses pribadi. Tapi di bisnis ini kalau Anda sukses atau maksudnya grup Anda sukses, Anda pasti akan sukses. Jadi sebetulnya ini terbalik sama bisnis konvensional. Kalau bisnis konvensional, saya harus sukses dulu, baru nanti kamu tak sukseskan. Kamu tak naikkan peringkatnya, kamu tak naikkan jabatannya. Tapi di sini enggak, beda sekali. Yang mungkin perlu diingatkan lagi teman-teman ya, jangan pernah kita memikirkan, tuh nanti kalau aku sukses, upline-ku kan juga sukses. Jangan seperti itu. Jangan pernah kita lihat upline kita. Tapi kembali kita lihat ke grup kita. Karena upline Anda sukses, itu sudah haknya. Karena upline Anda bukan hanya, grupnya bukan hanya Anda sendiri. Tapi banyak yang kita nggak tahu. Jadi jangan pernah kita melihat ke atas, tapi kita selalu lihatnya ke bawah, ke grup kita, ke member-member kita. Bagaimana kita punya strategi untuk mensukseskan siapa di kiri kanan kita. Sebetulnya perhitungannya gampang loh. Kalau kita bisa bikin 3 pel di kiri kita, 3 pel di kanan kita udah pasti naik kok. Betul nggak? Kalau pel kan 68, 68. Kalau ada 3, pasti sudah ada 200 lebih. Kalau di kanan seperti itu, di kiri seperti itu, ada 3 pel, pasti kita naik jadi safir. Jangan pernah memikir, saya jadi safir kapan, jangan. Tapi kapan saya bisa bikin si A di kiri saya dan si B di kanan saya itu sebagai pel. Itu. Nah, kembali lagi masalah bisnis, bisnis ini kan hanya untuk kaum wanita. Memang pasarnya banyak wanita, tapi sekarang pun pria pun juga mulai banyak yang mulai sadar diri dan sadar perawatan tubuh dan perawatan muka. Nah, apalagi kalau saya lihat produknya, kita jangan pernah ngomong murah ya. Karena nanti kalau kita keluar kata-kata murah, oh harganya murah kok. Kesan di luaran itu orang-orang akan ngomong, oh produknya produknya bule atau produknya Heru ini murahan. Tapi kita ngomongnya produk kita harganya sangat terjangkau. Nah, keuntungan yang kita bisa pakai lagi di Nirti ini adalah apa? Sertifikasi halal. Ini gara-gara sertifikasi halal ini terus terang, saya setiap kali ke Indomaret, saya tuh lihat sabun pasti. Saya selalu cek. Kalau BPOM-nya pasti sudah BPOM semua. Semua produknya pasti BPOM semua. Tapi yang halal ini loh. Nah, ini satu kelebihan dari produk kita. Ini luar biasa sekali, Pak Haji benar-benar memikirkan seperti itu luar biasa sekali. Jadi produknya halal, sudah sertifikasi MUI. Nah sekarang apa yang kita takutkan lagi untuk kita jual produk kita? Legalitasnya jelas. Istilahnya apa? Sertifikasi untuk pendukungnya jelas. BPOM ada, halal MUI-nya juga sudah ada.
sekarang kembali lagi ke kita. Kita mau lebih mengerikan daripada rumah kosong dengan membawa selalu dompet kosong, atau kita mau membuat lebih menyenangkan daripada rumah kosong. Karena dengan dompet yang berisi dan lebih tebal, rumah bukan kosong lagi, tapi rumah jauh lebih berisi lagi. Nah, mungkin sementara itu dulu, boleh mungkin ada yang mau tanya atau apa gimana, mungkin kita sharing ya, bukan saya mau memberikan suatu materi ngajari teman-teman, enggak. Mungkin ada yang mau tanya, ayo kita sharing-sharing. Baik, Pak Heru. Terima kasih banyak. Aplaus sekali lagi buat Pak Heru ya. Aplaus di rumah masing-masing. Ya, terima kasih banyak Pak Heru atas sharingnya pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Ya, saya tidak bisa mengulangi lagi karena kalau saya ulang nanti powernya berkurang ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa saya garis bawahi pada malam hari ini pada saat kita memperkenalkan bisnis kita kepada orang kaum Adam ya, orang pria. Nah, itu ada hot button yang perlu kita sampaikan. Kadang-kadang kan kita kesulitan gimana ya maksudnya kalau kita menawarkan ke kaum pria itu. Nah, tadi saya garis bawahi bahwa yang pertama tentang bahwa setiap pria itu adalah tulang punggung keluarga, ya. Bukan masalah produk skincare atau apa, tapi yang pasti seorang pria itu memiliki tanggung jawab yang lebih, ya gitu. Daripada nanti dompetnya kosong, itu lebih mengerikan daripada rumah yang kosong. Nah, itu benar-benar Ya. perhatian yang bisa kita pakai teman-teman semua ya. Nah, terus yang kedua, itu dari Pak Heru tadi, ada banyak hal yang bisa saya dapatkan juga dari kebersamaan kita pada malam hari ini, yang sebelumnya mungkin di multi level yang lain itu no cross lining ya Pak ya. Jadi kita nggak Betul. boleh, bahkan ngomong itu soal bisnis nggak boleh. Kalau berteman boleh, Betul. tapi untuk bisnis itu setiap tim itu punya strategi sendiri-sendiri. Nah itu saya juga bisa merasakan yang seperti itu Pak. Nah kemudian juga terima kasih banyak buat Bu Cindy karena semua tim bisa ikut. Dan saya percaya bahwa Bu Cindy pasti memahami yang namanya konsep rezeki, ya bahwa rezeki itu tidak akan tertukar ya, tidak akan tertukar, tertakar. Nah, sudah tertakar gitu. Meskipun kita enggak menutup diri dari tim lain, tapi kalau belum rezeki kita itu insya Allah tidak akan datang kepada kita. Tapi dengan kebaikan Bu Cindy sudah memperkenankan kami semua untuk belajar, nah itu akan semakin menambah lebarnya masuknya rezeki buat tim Bu Cindy ya. Seperti itu Pak Heru ya Pak Heru ya. Nah baik teman-teman semua, mungkin ada hal yang bisa disaringkan atau ditanyakan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Heru tadi, silakan. Tadi saya lihat ada yang angkat tangan tadi, silakan langsung dibuka audionya. Kira-kira ada yang mau disampaikan atau ada yang mau bertanya? Ada teman-teman? Ya. Nah, kalau nggak ada yang bertanya nih, saya mau tanya nih Pak Heru ya. Daripada nanti Oke, Bu. kita diaman ya Pak ya. Kalau online diam-diaman nanti nggak dengar Pak ya. Harus ngomong Pak ya. Oh, ya. Sama memperkenalkan bisnis ini. Kalau kita nggak mau buka suara ya debu pun nggak akan masuk gitu Pak ya. Nah, Betul, baik. Bu. Nah, gitu Pak Heru ya. Nah, tadi Pak Heru bilang ya, saya senang sekali tadi dapat beberapa kosakata yang menarik ini dari Pak Heru yang bilang Nuruto, Nuruto itu Pak ya. Naruto di sana jadi Nuruto gitu ya. Nah, itu saya juga ada kata kunci Pak ya untuk sukses di bisnis network marketing itu ada 4N kalau gitu. Ada tambahan satu dari Pak Heru tadi. Yang pertama adalah niru ya. Yang kedua, niteni, ya. Yang ketiga itu nambahi, yang keempat nuruto berarti. Berarti ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin pemula ya Pak ya. Kalau Pak Heru dulu awal-awal dibantu secara offline atau online Pak pada saat presentasi awal. Karena kan mentornya jauh kan di Malang ya Pak. Gimana Pak Heru? Karena sekarang ini misalnya untuk pemula itu nunggu dibantu gitu. Nah kalau kita nunggu dibantu kapan jalannya gitu kan Pak ya? Nah, gimana Pak Heru? Oh. Kalau Pak? Gini Bu, saya punya prinsip gini.
setiap kali saya ikut multi level, saya selalu minta marketing plan-nya seperti apa. Saya tolong dipresentasi marketing plan-nya seperti apa, saya catat. Hmm. Bila perlu, ya sekarang kan ini teknologi canggih, kita handphone kan bukan barang mewah lagi ya. Hampir setiap dari kita punya handphone. Saya rekam kalau memang memungkinkan. Tapi sama Pak Dion waktu itu kan saya dikirim itu filenya NOP itu, sama dikasih ini suruh lihat di YouTube. Udah saya lihat di YouTube, saya pelajari itu NOP-nya, saya catat tentang ini daftarnya untuk peringkat Safir Emerald itu, karena saya nggak mau ngafalin ya. Saya catat, saya bikin contekan dari situ. Tapi saya pelajari intinya itu seperti apa sih? Oh, kiri kanan, cloning harus di kiri luar, kanan luar. Gambarnya seperti ini. Nah, setiap kali kita cloning, kita dapat bonus sponsor. Nanti kiri sama kanan, masing-masing ada 5 titik, 5 H usaha, itu dapat lagi bonus. Nah, jadi sebetulnya Pak Dion itu saya ini belum pernah dipresentasi sama Pak Dion. Jadi Pak Dion itu cuma kirim file NOP sama suruh belajar di YouTube. YouTube-nya Mas Abdi ya kalau nggak salah. Ya udah, saya hanya belajar dari situ dan saya kembangkan sendiri. Karena saya punya prinsip, kalau saya ikut multi level marketing, saya harus bisa presentasi sendiri secepat mungkin supaya saya tidak tergantung sama upline. Ya dulu awal-awal sama Pak Haji sih memang kita satu, maksudnya kan Jogja ya, yang rekrut kita itu kan masih teman-teman kuliah, teman-teman deket lah. Jadi begitu kita kita angkat tangan, minta tolong, kita jemput untuk presentasi ke teman kita yang mau kita prospek. Tapi sekarang kan masalahnya kan sudah jauh lebih canggih, lewat handphone, lewat kita bisa prospek. Nah, kan nggak mungkin Pak Dion tolong ke Surabaya presentasi 1 orang, kan nggak mungkin. Nah, jadi saya punya prinsipnya itu, kalau saya ikut multi level, saya harus bisa presentasi sendiri secepat mungkin. Lepotan, nggak karuan, nggak urusan saya. Yang penting saya tidak menyalahi atau jangan sampai keliru tentang bonus. Nah, itu fatal kalau sampai salah di bonusnya. Kalau gambarnya jelek, tulisannya jelek, itu manusiawi karena saya memang nggak belajar nulis, ya kan? Nggak masalah. Yang penting kita bisa menyampaikan poin-poinnya benar, sudah jalan aja. Oh, gitu. Baik Pak ya. Jadi meskipun kita jauh dari upline Pak ya, jadi bukan alasan untuk kita tidak bergerak. Ya bergerak aja sebisanya, yang penting tidak menyalahi. Insya Allah dari apa yang awalnya belepotan, kalau terus-menerus kita lakukan, nah dari pengulangan itu, pasti nanti lama-lama bisa jadi ahli dengan sendirinya ya Pak ya. Kalau nunggu ahli dulu ya ahli-ahli kalau nggak berlatih ya Pak ya. Nah gitu. Jadi intinya teman-teman di bisnis ini, itu kalau kita pingin sukses ya, di mana ada kemauan, tentunya pasti ada jalan ya. Tapi kalau di jalan itu biasanya banyak kendaraan teman-teman, ada truk, ada becak gitu, wah gitu ya. Gitu Pak Heru ya. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya, silakan langsung angkat tangan ya. Kalau misalnya ini bisa langsung angkat tangan aja. Jadi dari Pak Heru tadi. Jadi dari Pak Heru tadi yang pertama ditiru ya, meniru gayanya apa itu namanya upline kita. Tadi upline nyampaikan apa ya udah ditiru aja. Kemudian juga dititeni ya Pak ya, pasti diingat-ingat ya. Kemarin upline yang itu disampaikan. Nah, terus ditambahi dikit-dikit sesuai dengan pengetahuan kita atau background kita sebelumnya. Baik Pak Heru kok Pak Dion tadi ya salah saya sebut ya. Nah, ini ada Ko Stefanus angkat tangan. Silakan Ko, langsung aja. Bukan Ko Stefanus, tapi saya Bu. Namanya dua sih, sama. Itu ya. Oh, Bu, Ibu Stefanus.
Iya, namanya nggak diganti karena kan satu server. Oh Ya, ya Bu, di monggo. sini saya cuma akan menambahkan sedikit karena Ya, bisnis kita ini, bisnis Nirti ini ya, bisnisnya kan sebenarnya modalnya kecil memang. Jadi kalau mau dibilang mungkin mereka itu akan meninggalkannya itu secara sudah menghasilkan besar. Jadi kalau mau meninggalkan modalku sudah kembali gitu loh Bu ya. sudah BEP. Jadi sebenarnya juga bisnis ini bisnis kita sendiri. Jadi bukan bisnis milik orang lain. Jadi tergantung kita. Jadi kemarin pelajaran yang banyak saya pelajari di bersama teman-teman lainnya. Nah, yang sudah banyak beredar videonya itu fokus, fokus. Mudeng apa ora? Nah, seperti itu kan katanya Mas Diki ya dari Lampung. Ngopora. Mudeng apa ora? Fokus itu aja. Jadi kalau fokus tentunya akan berjalan lancar. Dan Betul. intinya fokus itu dimulai dari kita. Kalau kita fokus sebagai upline fokus, downline kita akan mengikuti. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Berarti apa yang kita fokuskan itu pasti menghasilkan. Kalau belum menghasilkan, berarti fokusnya ganda. Gitu ya, Bu ya. Nah, kalau nggak ada sukses di bisnis multi level tuh, kalau fokus ganda itu sulit, ya. Karena hari ini kita ngomong A, besok ngomong B, rasanya ya nggak enak gitu. Kecuali kalau konvensional satunya multi level, nah itu masih nyambung ya. Karena daftar namanya kan juga beda, yang satu konvensional diarahkan ke nah itu insya Allah bisa nyambung gitu. Tapi sekarang kalau yang kita lihat ke depan-depan ini, konvensionalnya karena sudah menyerupai MLM, Bu. Gitu. Konvensionalnya kan menyerupai pengrekrutan juga. Oh gitu, yang apa itu jual-jualan itu ya Bu ya? Ya, pokoknya kan sekarang banyak sudah yang beredar konvensional tapi menyerupai MLM. Sebenarnya Ya, mereka ngambil sistemnya tidak. seperti multi level, ngerekrut orang, tapi kan Gitu. mereka tidak memperhitungkan kalau Damp- rekrut dapatnya berapa, bonusnya berapa. Terus kalau misalnya nih Bu Cindy rekrut saya, ini di bisnis konvensional ya, saya dapat berapa dari Bu Cindy itu nggak akan pernah diperhitungkan. Terus misalnya saya merekrut bule, saya dapat berapa dari perusahaan karena terus Bu Cindy dapat berapa dari perusahaan itu pasti nggak akan diperhitungkan. Nah nanti yang kejadian apa? Kejadian yang sering terjadi, kita sudah rekrut banyak, bonus nggak keluar Iya seperti betul. itu. Jadi Nah sia-sia ya. lama-lama perusahaan juga ini apa? Istilahnya apa ya? Wah, oh ternyata yang rekrut banyak ini, ya lu dapatnya lumayan gede nih kan, mengurangi keuntungan perusahaan. Nah itulah. Oh ya, Nah, baik Pak. banyak sih Kembali. konvensional yang niru-niru sistem multi level ini karena dipikir dengan dapat rekrutan ya hanya bagi keuntungan sedikit tapi bisa dapat member-member banyak itu. Iya, saya tambahin lagi. Tadi Buli bilang 4M ya. Kalau 4 yang M, 4M. 4 M. Kalau yang kita kemarin dapat ATM atau ATP. Ya Amati, ATM, tiru, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, plek kalau ATP. oh Ya. amati, tiru, plek. Karena apa ya? Di Nirti ini semua sudah disediakan. Nggak usah bingung. Tuh. Seperti itu. Mungkin ada yang mau nambahin lainnya, boleh silakan teman-teman, jangan malu-malu. Ya, Uh,
Pak Stefanus mungkin mau menambahin tentang bisnis Nirti bisa dijalankan tidak cuma wanita saja. Ya, silakan Karena tuh. memang kebanyakan ini orang-orang laki ini kalau suruh menjalankan jual sabun, jual skincare itu jawabannya gengsi. Fungsi. Padahal ya tidak mengurangi ketampanannya loh Pak ya, malah menambah nanti Eh, kantong. kalau saya, kalau ada orang yang ngomong gengsi, saya selalu jawab gini, gengsimu masukin kantongmu dulu. Tapi kalau kantongmu sudah penuh dengan duit, itu gengsimu akan keluar dengan sendirinya. Betul. Kalau Tapi kantongnya kalau penuh, kita keluar. kantong kosong, dompet kosong, kita mau ngomong gengsi itu gengsi mana lagi sih yang kita mau pertahankan? Contoh, Iya, ini sorry, maaf, bukan mau apa menghina orang atau enggak, bukan. Tapi gini, kalau misalnya ini sekarang contoh nih malam ini kita saya nggak punya uang, perut lapar, ya kan? Terus saya mau tetap pegang gengsi, harus makan di istilahnya restoran. Ya, pegang aja gengsinya. Oh, tetap lapar. Tapi kalau kita mau menurunkan gengsi kita sedikit, contoh misalnya kita ke Indomaret beli Indomie. Kita masak sendiri, kita beli telur, kita masak sendiri. Kan jadinya kenyang. Tapi kalau kita tetap ngotot, kita gengsi harus makan di restoran yang wah, harus minimum yang harus apa istilahnya es tehnya yang harga 15 ribuan. Ngapain? Nah, kadang masih banyak teman-teman yang selalu memegang gengsi. Kalau saya bilang, masukkan dulu gengsimu, nanti kalau di kantongmu sudah banyak penuh dengan uang, gengsimu akan naik dengan sendirinya. baik Pak Heru. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Nah, itu adalah hot button yang mungkin bisa disampaikan kepada calon-calon prospek kita ya Pak ya. Tapi tentunya Betul. mungkin pada saat kita prospek itu meskipun orang tersebut sudah kena ya hatinya ya, udah tertarik sama Nirti, tetapi masih juga belum bergabung, tetap di follow up ya Pak ya. Tetap di follow Betul, Bu. up, mungkin Jangan tinggalkan orang-orang yang sudah kita presentasi, terus jawab nggak mau, masih mikir-mikir, terus kita cari yang lain. Betul, kita cari yang lain, tapi yang sudah kita presentasi jangan kita tinggalkan begitu aja. Mungkin betul, waktu kita presentasi, orang itu tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. betul Mungkin Pak. lagi ribut sama suami, atau lagi ribut sama istrinya, atau lagi pusing masalah anaknya, nggak naik kelas, atau anaknya apa istilahnya tukaran di sekolah, dipanggil gurunya di sekolah, Ya, mungkin dia masih kondisinya belum baik-baik saja. oh Nanti ya, suatu saat 2 minggu atau 3 minggu kemudian coba kita hubungi lagi, kita follow up. Jadi betul betul kita ya. sudah bisa menjalin suatu pertemanan, kita bisa menjalin suatu obrolan, jangan kita tinggalkan begitu aja, kita Ya, follow up lagi. masih bisa diajak komunikasi, orang tersebut Betul, berarti masih ada harapan untuk closing. Meskipun betul, awalnya Bu. menolak, kadang-kadang memang ada 3 tahap ya Pak ya. Nah, kalau orang itu habis dipresentasi, mungkin pertama menolak, kedua mikir-mikir, yang ketiga baru closing gitu. Nah, tadi Bu. Coach Stefan ya, mau menambahkan gitu ya. Ya, saya mau nambah sedikit aja. Jadi simpelnya gini ya. Jadi kalau bisnis itu memang enggak ini ya. Kalau bilang gengsi pasti ya. Kalau laki-laki itu jual sabun ya. Tapi yang menariknya tidak semua seperti itu. Lakinya tidak seperti itu ya. Jadi yang penting menghasilkan. Nah, yang menghasilkan ini apa?
mau jualan sapu, mau jualan hal yang lain, itu tidak ada masalah. Ya, yang penting ada hasilnya. Suaranya Nah, mungkin ya di off kan Pak ya, minta tolong. nah, dari sebelumnya, jadi kalau Pak Heru mungkin sudah ikut MLM sebelumnya ya. Saya juga pernah ikut. Sharingnya saya ini gini. Saya pernah ikut, tapi saya nggak pernah terjun langsung di dalamnya. Jadi saya cuma sekedar ikut, ya sudah. Nah, sedangkan istri saya, Mami Sidi juga terjun di dalamnya. Saya cuma sekedar nganter aja. Saya sebagai suami, saya support, oke, saya support. Tapi sekedar mengantarkan saja. Tidak sampai masuk ke dalam, tidak sampai ikut-ikutan, maksudnya dalam arti, ya sudah, kayak kamu ikut aja, aku enggak. Itu di luar aja. Jadi sempat Sebagai pemodal aja Pak Stef ya. ya, jadi ya sudahlah antar aja, anggap aja Gojek lah ya sekarang umumnya Gojek. Nah, ya sudah. Terus sempat Mami ini juga ke kantor pusatnya. Saya diajak, saya nggak mau. Lebih baik, oh saya jalan-jalan ke mall aja. Nah, tapi lain dengan itu. Nah, kenapa kok? Nah ini kenapa? Karena saya lihat orangnya berbeda. Ya, tadi sudah disebutkan sama Pak Heru, tidak mengenal crossline. Itu satu yang poin penting yang saya pegang sampai sekarang. Jadi nggak ada kata-katanya, oh bule ini bukan jaringannya saya atau jaringan Mami Cindy. Oh Pak Heru ini bukan. Tapi kita nggak ada seperti itu. Kita ngerangkul bareng. Oh ada apa? Oh ayo kita bantu bareng-bareng. Ayo seperti ini. Ayo seperti ini. Nah itu satu yang saya pegang. Itu poin pentingnya, poin plusnya penting buat saya. Dan yang kedua adalah sekolah bisnis. Nah, tidak semua MLM itu dia punya sekolah bisnis atau ownernya rela untuk memberikan pelatihan secara gratis. Ya, ada juga yang pernah saya ikut MLM itu pelatihannya berbayar. Wah, kalau berbayar ini kan kita juga berat. Wah, kita aja cari uang, kenapa harus membuang uang untuk training? Nah, seperti itu. Ada yang seperti juga, tapi berbeda. Di sini berbeda. Training-trainingnya baik online maupun offline, ya mungkin ada berbayar, tapi sangat terjangkau. Bahkan saya sempat ikut pelatihan ya, basic training dengan isi materi yang seberat itu hanya bayar 100.000 sampai 150 kalau di daerah lain. Padahal training seperti itu setahu saya itu bisa jutaan. Karena dia intinya memberikan pelatihan bagaimana cara presentasi. Terus yang mungkin sudah pernah ikut train to trainer itu juga bagaimana cara public speaking. Itu kalau mau tahu untuk biaya umumnya bisa sampai jutaan. Apalagi yang kemarin, yang baru-baru kemarin itu adalah training itu ya, intinya mindset ya, terapi ya, main teknologi ya. Itu kalau saya dengar ya, jadi saya ada perbicaraan dengan teman-teman yang lain, jika mengundang Pak Adista sendiri itu biayanya sampai 7 juta secara pribadi. Nah, ini kita mendatangkan Pak Adista dengan gratis, dengan syarat sponsoring 6 orang. Nah, itu sudah lebih dipermudah oleh owner kita ya, Pak Aji ya. Dan trainingnya juga nggak main-main. Dan ada, dan itu berhasil. Dan apa yang dilakukan, saya yang dikasih kita training itu kita praktekkan dan itu berhasil. Ya, kita simpel ya, kita mempraktekkan ke anak kita. Dan itu berhasil. Nah, dari training ini, apa ya, saya sukanya ada bisnisnya gitu loh. Jadi nggak sekedar kita hanya jual beli kita dapat, oke lah kita dapat uang, kita dapat cuan. Tapi kita punya skill-skill yang dulunya kita nggak bisa dapatkan.
Seperti itu. Yang penting ya itu tetap misalkan nggak semua ya, nggak semua usaha itu selalu naik ya. Pasti ada saatnya turun. Jadi, oh sekarang Nirti sepi, bukan masalah sepinya yang kita fokuskan, tapi bagaimana caranya solusinya itu kita harus cari. Oh ya, jangan-jangan seperti ini. Kita evaluasi, sepinya karena apa? Oh iyalah, kalian nggak prospek, nggak keluar, iya pasti sepi, mengandalkan online. Nah, harus offline. Misalkan, oh offline sepi misalkan, daerah-daerah kita misalkan daerah Sidoarjo, Surabaya sudah sepi. Oh iya, nggak coba online. Online daerah ke Jawa Barat, ke Lampung, ke Makassar. Nah, banyak. Jadi pasti ya bisnis itu pasti nggak mungkin naik terus, pasti ada saatnya turun. Tapi bagaimana sikap kita menanggapinya, kita cari solusinya, ya sudah, alah bisnis sepi, terus pindah aja. Nah, seperti itu ya. Jadi saya suka bisnis ini karena memang ya ada sekolah bisnisnya. Jadi saya sampai terjun ya. Jadi bahkan Pak Haji sendiri sempat tanya ke saya loh, Pak Chef, saya pernah dengar Pak Chef cerita ini. Yang saya tanyakan adalah kenapa kok Pak Chef sampai terjun langsung ke Nirti? Apa yang membuat Pak Chef itu seperti itu? Ya saya jawab loh, dari komunitasnya Pak. Dari komunitasnya, dari apa yang ada di sekolah bisnisnya. Dan Pak Haji juga sempat bilang, dia bilang gini, ikutlah ke MLM yang ada sekolah bisnisnya. Nah, itu saya sepakat. Karena kita nggak cuma sekedar cari cuan, tapi kita juga belajar banyak di sana. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ko Stefanus. Aplaus ya untuk Ko Stefanus ya. Nah, malam hari ini luar biasa sekali, banyak sekali ilmunya. Ilmunya daging loh Bapak Ibu ya. Jadi jangan lewatkan setiap pertemuan karena setiap orang itu pasti memiliki ini pengalaman ya yang akan disaringkan. Bagaimana tadi Ko Stefanus bilang bahwa kalau kita cari bisnis multi level itu carilah yang ada sekolah bisnisnya karena tujuan kita itu adalah untuk membangun aset Bapak Ibu ya. Jadi saya pernah membaca seperti ini. Kalau kamu ingin menanam apa itu menikmati hasil dalam waktu 3 bulan, tanamlah padi. Kalau kamu ingin menikmati hasil selama 1 tahun atau sampai dengan 5 tahun ke depan, tanamlah mangga. Tapi kalau kamu ingin menikmati hasil seumur hidupmu, tanamlah manusia, gitu ya. Jadi kenapa kita harus kita membangun aset? Siapa asetnya? Ya asetnya itu diri kita sendiri. Kalau kita kerja sendiri, idenya kita sendiri, modalnya kita sendiri. Nah, kalau kita berbisnis jaringan, asetnya itu aset berupa manusia. Asetnya berupa sumber daya manusia, karena setiap orang itu memiliki potensi. Nah, seperti itu. Nah, gitu dan menariknya lagi teman-teman, mungkin ada tambahan info untuk informasi-informasi tentang pelatihan-pelatihan bisa didapatkan di mentornya. Tapi yang saya sarankan hari ini ada 3 buku yang perlu kita baca supaya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Yang pertama bukunya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Yang kedua Berpikir dan Berjiwa Besar. Dan yang ketiga itu Personality Plus. Nah, itu semua adalah modal buat kita untuk meningkatkan SDM kita. Kita nggak perlu khawatir sebenarnya. Kita bakal dipropot atau prospekan kita di orang lain gitu. Karena orang itu melihat kalau kita itu memiliki ilmu yang lebih, orang itu akan mencari kita. Gitu, ya. Ya, mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan. Silahkan monggo. Ini sharing-sharing silahkan. Masih ada betul waktu. sekali Bu Dek. Ya. Itu dua buku ini yang betul-betul merubah saya untuk bisa apa ya, lebih ini Pak ya, untuk jadi lebih baik lagi dalam hal pertemanan. komunikasi. Ya, makanya itu kalau di grup saya selalu bilang kalau di kantor ya, dari kemarin Bu Cindy mungkin yang waktu di FT kemarin dari Solo itu kan ditekankan untuk hukum
1 meter 30 detik ya. Kalau saya terapkan di grup saya bilang, "Oh, tank aja, cucu enteng." Cuk Teng, betul Pak. Ya, jadi kita di sini nih, kita sudah memikirkan bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Bukan kita mau cari musuh atau kita mau cari yang nggak benar, tapi kita tujuannya ini kita mau punya tambahan penghasilan. Nah, caranya gimana? Kalau kita hanya mengandalkan daftar nama kita itu terbatas. Nah, bagaimana cara kita bisa menambah daftar nama? Yaitu terapkan Cuk Teng itu. Kalau dari pihak NIRTI kan hukum 1 meter 30 detik. Jadi 1 meter dari kita itu usahakan sebelum 30 detik itu kita sudah bisa membuka suatu pembicaraan. Kalau dulu saya sih diajarinya seperti ini. Waktu di tahun 90-an kan handphone belum ada ya. Terus kita kemana-mana masih pakai travel, masih pakai bis, segala gitu. Nah, pasti sebelah kita ini kita nggak kenal, orang yang kita nggak kenal. Nah, kita buka pembicaraan tuh dengan basa-basi yang sudah basi. Sudah jelas, saya dari Jogja mau ke Solo, pertanyaannya, apa mau ke Solo? Nah, iyalah. Nah, memang bisnya ke Solo kok, pertanyaannya kan nggak mungkin. Tanyanya mau ke Surabaya, Pak, kan nggak mungkin. Nah, tapi dari situ kan kita sudah bisa memulai suatu pembicaraan. Nah, tinggal nanti kita kembangkan lagi arahnya kemana. Nah, arahnya kemana itu kita bisa kembangkan lagi dengan 2 buku ini. Bagaimana supaya kita ini istilahnya kenal sama orang baru dan orang itu merasa nyaman ngomong dengan kita. Betul. Nah, kalau kita sudah bisa membuat seseorang nyaman dengan kita, itu kita pasti bisa akan dapat nomor kontaknya, alamatnya. Paling tidak itu kita punya 1 step lebih maju lagi untuk melangkah lebih jauh ke prospecting kita. Betul, Pak. Boleh tadi yang di ini ini jangan lupa. Karena leader itu adalah orang yang leader. Jadi maksudnya pemimpin itu adalah orang yang suka baca buku. Karena awalnya saya dulu juga nggak percaya. Masa sih baca buku bisa ngerubah orang? Betul ternyata. Dan tuntutannya kita nggak lama-lama. Bukan harus membaca buku ini dalam 1 hari selesai. Enggak. Cicil. 15 menit per hari. Udah. Simpel sekali kan. Tapi kadang orang-orang ini repot. Dikasih yang simpel maunya yang rumit. Iya. Nanti kalau rumit nggak bisa ngomel-ngomel. Kan repot gitu loh. Oke. Nah, makanya kemarin saya betul-betul seneng banget itu ketemu sama Naruto itu. Ya. Wah. Makanya kemarin Pak Stef begitu tak share ngakak itu tambah. Oh iya. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Heru. Alhamdulillah ini tadi ada tambahan 1 kosakata teman-teman ya, namanya prospecting ya. Saya menangkap Pak Heru tadi bilang namanya prospecting. Apa itu prospecting? Nah, itu menambah daftar nama baru dari orang-orang yang mungkin awalnya kita tidak kenal. Dari mungkin kita ke ATM, kita ke pasar, nah kita kemana aja. Nah, setiap kali kita ketemu orang itu kita berkenalan dengan cara basa-basi yang sudah basi ya Pak ya. Padahal sudah tahu mau ke kita juga mau kemana gitu ya Pak ya. Tetapi memang seperti itu dan itu ada caranya teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin teman-teman meluangkan waktu 15 menit aja setiap hari membaca bukunya Dale Carnegie itu ya Pak ya, yang warna hijau semacam sih serinya ya. Karena seorang leader itu pasti seorang reader ya Pak ya. Leader is a reader. Ya. Pemimpin itu kalau adalah masalahnya buku saya ini tahun 90 Bu. Oh, cetakan yang tahun ya.
lama sekali, sudah Lama lama sekali. Iya, tapi ilmunya bisa Kalau yang dipakai. baru, ini mungkin punya Bu Cindy ini, Sebentar. punya Oh Mami ya, Cindy ini, itu yang baru. oh ya. Kalau saya yang hijau, Pak. Hijau. Dulu dikasih, waktu kerja itu dikasih malah sama trainer SDM di bagian Iya, prosedur yang itu. baru. Oh, itu yang baru. Ya teman-teman, kalau mau mendapatkan buku ini bisa bisa nanti saya bantu, bisa langsung ke Pak Anto juga bisa. Jadi banyak buku-buku yang sudah tidak di luaran memang sudah tidak ada, tapi Pak Aji bisa langsung menghubungi penerbitnya, jadi disediakan. Jadi bisa dibeli dari lewat perusahaan gitu loh teman-teman ya. Jadi sama ini Ya, berpikir jadi dan berjiwa besar. Beda ya. lagi sama yang punya Pak Heru. Kemarin punya Pak Rudi sama punya siapa juga kemarin itu beda. Jadi yang ini yang terbaru. Oh ya, kalau saya yang lama-lama, Bu. Sama bukunya ini, Dekeslo Kuadran, Robert T. Kiyosaki itu bagus banget. Bagaimana kita bisa membangun aset. Yang ungu itu ya Bu ya? Ah, putih. Putih, ada tulisannya EBSI itu, Bu. Mungkin di Zoom berikutnya ya, Bu ya. Kita bisa bahas lebih detail ya. Ini Bu. Karena Oh ya, ya, Cash Flow Quadrant, Robert T. ya, Kiyosaki. Nah, ini luar biasa loh. Dari pihak Pak Haji aja, maksudnya dari perusahaan, dari kantor, sampai mau menghubungi pihak penerbit untuk menyediakan buku. Nah sekarang kalau member-member nggak mau istilahnya investasi di buku, waduh repot. ya, Kembali lagi loh, ini bisnis kita loh, bukan dengan kita beli buku itu terus istilahnya membuat perusahaan jauh lebih naik atau Pak Haji lebih kaya. Enggak, bukan loh, salah loh kalau kita mikirnya seperti itu. Ini iya, buku-buku ini untuk kita pribadi loh. iya. Jadi buku-buku ini untuk investasi leher ke atas, teman-teman ya. Jadi kalau Betul. kita mau investasikan uang kita untuk leher ke atas, atau menguras dompet kita untuk leher ke atas, insya Allah kelak leher ke atas kita akan mengisi dompet kita, gitu. Amin. Kayaknya ada yang angkat tangan ini, mungkin ada yang mau bertanya teman-teman, silakan. Monggo silahkan, gratis hari ini, silakan. Kita sharing-sharing di sini, kita sama-sama belajar teman-teman. Jadi boleh yuk silakan yang mau tanya apapun nanti akan dijawab siapapun yang bisa menjawab. Ya, siapa saja boleh menjawab. Sambil menunggu mungkin ya saya infokan mulai hari ini untuk pembelanjaan serum, cloning ataupun upgrade, pembelian serum ya untuk upgrade, itu akan mendapatkan mineral water 30 ml dan sistemnya sudah langsung terupdate, terinput seperti serum kemarin yang beli satu paket free satu itu loh teman-teman. Itu cuman sampai ya, tanggal itu, Bu, ya. Iya, 15. sampai tanggal 15 saja. Dan untuk pengirimannya nanti bisa seperti kemarin bergabung dengan upline-nya atau mastoknya atau stokisnya, tinggal dibagi aja berapa, seperti itu. Ya mungkin perlu diumumkan juga Bu untuk upgrade serum, pin serum itu ditunggu maksimum 28 Desember loh Bu. Oh ya. Supaya ya tadi supaya banyak yang bertanya juga untuk masalah upgrade serum. Itu seperti ini, misalnya nih Bu Li belum reward ya. upgrade. Kan kebanyakan teman-teman ini kalau belum reward nggak mau upgrade karena katanya tidak dapat bonus matching sama bonus satunya lagi. Nah, tapi jika member-member Anda sudah beli serum
otomatis Anda mendapatkan poin ya, teman-teman ya. Iya. Nah, kalau Anda mendapatkan poin, kalau Anda tidak upgrade, misalnya nih poinnya sudah 5 kanan, 5 kiri, kalau Anda tidak upgrade, nah poin itu akan bonusnya itu akan hilang, seperti itu. Ya. Sampai tanggal 28 Desember. Ya. Jadi yang di-upgrade mungkin ID-ID yang berpotensi saja, tidak diharuskan Semua ID. semua ID di-upgrade. Pokoknya minimal 1 poin ya Bu ya, upgrade 1 ID ya. Iya Bu, tapi boleh ya, apa namanya, upgrade-nya di ID yang kelihatannya sudah potensi untuk dapat bonus reward. pairing. Oh, Ya, pairing. bukan reward, boleh. Kan di Insirum kan ada bonus pairingnya juga. Iya. Oh iya Pak, berarti harus dilihatin lagi ya, detail. Ya, betul. Iya. Oke. Ya. Itu tadi ya pengumuman teman-teman semua ya. Jadi intinya memang di bisnis ini itu mungkin sudah diakhiri tak Ibu? Ya. Katanya mau sampai subuh Bu. Oh, sampai subuh begadang ya Pak ya? Ya boleh, nggak apa-apa. Boleh Oke. kalau teman-teman tidak ada yang teman-teman bertanya, harus, boleh kita akhiri, nggak apa-apa Bu. Oke, ya. teman-teman harusnya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih sama Mami Cindy loh, sama Pak Steph loh. Karena acara ini yang ngadakan Mami Cindy loh, sama Pak Steph loh. Saya Ini luar biasa loh. mengadakan Jimit ini agar maksudnya gini, Pak Heru. Teman-teman yang tidak berani berbicara, biar bisa mau untuk belajar berbicara. Seperti itu. Iya. Setidaknya mereka kalau tidak mulai sekarang, kapan mau belajar untuk berbicara? Iya. Nunggu kalau sudah emerald mau bicara, karena paling tidak setidaknya emerald kan sudah harus bisa bicara di depan, seperti itu. Iya. Sebenarnya seperti saya juga masih belajar. Semua kita masih belajar gitu ya. Seperti itu. Jadi makanya saya membuka Jimit ini untuk teman-teman. Ayo sama-sama yuk, apa yang mau disampaikan, punya pengetahuan apa, ayo monggo silakan. Makanya itu teman-teman harus benar-benar bersyukur loh sama Mami Cindy ini udah disiapin lagi. Coba kalau misalnya di acara Zoom, tahu-tahu teman-teman ditunjuk untuk sebagai pembicara gimana? Kalau kita nggak mulai, ini kan istilahnya di lingkungan teman-teman sendiri semua, yang mungkin saling kenal semua. Nah, misalnya anggap aja ini sebagai sarana latihan kita untuk berbicara. Salah-salah belepotan nggak masalah, lain toh konco dewe gitu loh. Nah, mungkin ini Bu Cindy, ayo siapa yang mau berbicara di Jimit yang selanjutnya dapat serum. Nah, mungkin banyak yang mau Bu Cindy. Iya. Pasti banyak yang mau. Iya, gantian ya Pak ya. Nah, itu teman-teman semua ya. Mungkin kita akhiri ya Pak Heru ya. Oke, sudah Bu. Selesai ya Pak Cindy? Boleh Pak, Bu. Sudah selesai Bu? Sudah selesai? Boleh, silakan. Mungkin Pak Steph kalau ada yang mau ditambahkan lagi untuk ininya, materinya atau sharingnya. Enggak, cuman mengingatkan aja ya. Jadi setiap Rabu itu pasti ada ilmu-ilmu yang berbeda. Jadi setiap Rabu ya sampai lewat jam pun juga misalkan mau menjadi pemateri,